Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 3 Tangerang Selatan? Hari ini saya akan memberikan materi pelajaran sejarah kebudayaan Islam, yaitu tentang Wali Songo. Dan Wali Songo ini bernama Sunan Derajat. Sunan Derajat lahir di Ampel, Surabaya pada tahun 1407 Masehi. Ayahnya bernama Sunan Ampel dan ibunya bernama Nyi Ageng Manila. Sunan Derajat bersaudara dengan Sunan Bonang. Sunan Derajat dalam mengembangkan metode dakwahnya, yaitu menggunakan kesenian menciptakan tembang Jawa bernama pangkur dalam menyebarkan ajaran agama Islam di tanah Jawa. Penyebaran dakwah Sunan Derajat meliputi Lamongan, Jawa Timur. Caranya adalah menggunakan metode kesenian seperti yang tadi disebutkan. Salah satunya adalah tembang Macapat, yakni pangkur. Sunan Derajat mendirikan pesantren. Salah satu ajarannya adalah berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu, serta berilah perlindungan kepada orang-orang yang menderita. Itu adalah arti dari salah satu ajaran Sunan Derajat yang terkenal. Mari kita saksikan bersama-sama film tentang Sunan Derajat. Assalamualaikum sahabat Go Muslim. Jumpa lagi dalam program Khazanah Islam. Kali ini kita akan membahas salah satu dari Wali Songo atau Wali 9, yakni Sunan Derajat. Tapi sebelum itu, yuk tekan dulu tombol subscribe-nya. Terima kasih. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Sunan Derajat adalah putra bungsu Sunan Ampel dengan Nyi Ageng Manila. Semasa muda, Sunan Derajat terkenal dengan sebutan Raden Kosim, Kosim, atau Kasim. Selain itu, masih banyak nama lain yang disandangkan padanya, antara lain Sunan Mahmud, Sunan Mayang Madu, Sunan Muryapada, Raden Imam, Maulana Hashim, Syekh Masakeh, Pangeran Syarifuddin, Pangeran Kadrajat, dan Masaikh Munat, serta lainnya. Dalam memperdalam ilmu agama, Sunan Derajat belajar kepada ayahandanya Sunan Ampel, kemudian ke Cirebon untuk berguru pada Sunan Gunung Jati. Menurut tradisi yang berkembang, ada kecenderungan seorang kiai akan menyuruh anaknya untuk mengaji kepada kiai lain yang dipercaya memiliki ilmu lebih tinggi, baik itu dahulunya adalah kawan mengaji maupun mantan santrinya. Pangeran Derajat muncul derajatnya menjadi anggota Wali Songo melalui musyawarah pada wali di Balai Sidang Para Wali. Sunan Derajat kemudian menikah dengan putri Sunan Gunung Jati yang bernama Dewi Sufiah, yang dikaruniai 3 putra dan putri, yaitu Pangeran Trenggana, Pangeran Sandi, dan Dewi Wurian. Selain menikah dengan Dewi Sufiah, Sunan Derajat juga menikah dengan Nyai Kemuning dan Nyai Retna Ayu Chandra. Dakwah yang dilakukan oleh Sunan Derajat pada mulanya dilakukan atas petuah Sunan Ampel, yaitu berdakwah ke pesisir pantai Gresik hingga akhirnya menetap di wilayah Derajat Lamongan, Jawa Timur. Sunan Derajat dikenal sebagai penyebar Islam yang berjiwa sosial tinggi dan sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin serta lebih mengutamakan kesejahteraan sosial masyarakat. Setelah memberikan perhatian penuh terhadap kondisi masyarakat, barulah Sunan Derajat memberikan pemahaman tentang Islam. Ajarannya lebih menekankan pada empati dan etos kerja berupa kedermawanan, pengentasan kemiskinan, usaha menciptakan kemakmuran, solidaritas sosial, dan gotong royong. Sunan Derajat banyak menggunakan ajaran yang luhur
dan tradisi lokal untuk menyiarkan agama Islam. Salah satu buktinya adalah adanya artefak yang bertulisan ajaran catur piwulang di kompleks makam Sunan Derajat. Artefak tersebut mengajarkan tentang cara hidup bersama sebagai makhluk sosial, yaitu saling menghargai dan membantu sesama. Selain itu, Sunan Derajat juga memiliki keahlian dalam bidang seni lainnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya seperangkat gamelan yang diberi nama Singok Mengkok. Sebagaimana Sunan Bonang, Sunan Derajat juga dididik di lingkungan Jawa karena keluarga ibunya berasal dari keluarga bupati. Hal tersebut berdampak pada pengetahuannya tentang budaya Jawa, ilmu, bahasa, sastra, dan agama yang lebih dominan bercorak Jawa. Sunan Derajat dikenal pandai mengubah berbagai tembang Jawa. Sejumlah tembang Macapat Langgam Pangkur diketahui telah diubah oleh Sunan Derajat. Peninggalan beliau hingga saat ini tersimpan rapi di Museum Khusus Sunan Derajat di wilayah Lamongan. Setelah kalian menyaksikan film tentang Sunan Derajat, jawablah pertanyaan self emotional learning berikut ini. Yang pertama, apa yang kamu lihat? Yang kedua, apa yang kamu rasakan? Yang ketiga, apa yang kamu pikirkan? Dan yang keempat, apa yang akan kamu lakukan? Silakan dijawab. Tugas dikerjakan di lembar worksheet, kemudian diupload pada e-learning masing-masing.